Oke, baik kakak. Pada hari ini saya minta mohon kepada kakak-kakak untuk memimpin doa sebelum pelaksanaan pembelajaran kita. Siapa kira-kira yang mau memimpin doa untuk hari ini? Kak? Ada Kak Koldi. Kak Koldi ya? Oke, Iya. siap Kak Ketua. Maaf ya kawan-kawan, lagi low respon. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkahnya kita berdoa bersama-sama menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih banyak Kak Koldi, terima kasih banyak Kak Ketua, Kak Jetro telah kita ini dengan membuka dengan pembacaan. Baik kakak-kakak, untuk kesepakatan kita dalam melaksanakan kegiatan Zoom kita pada pagi hari ini kakak-kakak seperti biasa. Zoom kita pada hari ini yaitu 1.6 kakak-kakak ya. Sebelumnya saya mohon maaf juga sama kakak-kakak, kita untuk di kelas 9 ini sudah terlambat kakak-kakak. Padahal kelas-kelas yang lain itu sudah melaksanakan Zoom pada hari Kamis kemarin kakak-kakak pada tanggal 3. Tapi ya kita mungkin banyak kesibukan pada diri kita masing-masing, terutama saya dan juga kakak-kakak terlalu dekat jarak Zoom kita dari kemarin, makanya saya agak sedikit mundurkan waktunya, tetapi mudah-mudahan ini tidak ada terjadi suatu masalah bagi kita semua kakak-kakak. Baik, untuk kesepakatan kita bersama kakak-kakak seperti biasa, kita dalam proses melaksanakan pembelajaran, kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon. Nah ini kakak-kakak terkadang mikrofon kita bocor, sehingga terkadang rahasia-rahasia pembicaraan Bapak Ibu yang ada di kantornya masuk juga ke dalam sehingga terdengar sama kita semua di sini. Mudah-mudahan nanti ketika kita melaksanakan Zoom, kita aktifkan mikrofon kita ketika kita memaparkan saja atau memberikan elaborasi saja kakak-kakak. Dan selanjutnya di sini hadir semua, hadir seutuhnya kakak-kakak. Mudah-mudahan kakak-kakak dengan tidak urgent, tidak meninggalkan Zoom ini kakak-kakak, dan menghargai waktu bersama. Terus memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Pada pagi hari ini adalah tujuan kita. Yang pertama adalah capaian untuk memodul. Guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Ya, jadi kakak-kakak ini untuk kita sehingga kita mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum. Yang kedua adalah capaian khusus modul guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Baik kakak-kakak di sini mungkin kita masih ada yang melaksanakan kurikulum 2013 dan ada juga yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka seperti kakak-kakak kita yang Kak Koldi masih melaksanakan kurikulum K13. Jadi juga tadi bertanya kepada saya bagaimana melaksanakan tugasnya sedangkan saya masih memakai kurikulum 13. Untuk hal itu, untuk tugasnya nggak ada masalah kakak. Kalau masih melaksanakan kurikulum 2013, upload saja RPP ya. Berarti kan kalau untuk di kurikulum 2013 namanya RPP, kalau kurikulum Merdeka namanya modul ya kakak ya. Ya kakak ini kalau memang belum bisa menyesuaikan ya di upload aja untuk RPP-nya Kak Koldi. Baik, agenda kita sesi hari ini langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Jadi kakak-kakak semalam kita sudah mempelajari tentang apa itu backward design kakak-kakak. Jadi untuk hari ini apakah kakak-kakak sudah merencanakan
langkah-langkah suatu pembuatan pembelajaran perencanaan pembelajaran dengan backward design. Kira-kira kakak-kakak untuk backward design kemarin itu masih ada yang belum paham kakak-kakak atau memang sudah mengerti dan sudah paham dan sudah diterapkan dalam pelaksanaan rencana pembelajarannya kakak-kakak. Mohon untuk dipaparkan sedikit kakak-kakak tentang pemahamannya dengan backward design-nya, Kak. Oh, juga izin maaf. Oh, di sini ada bergabung Kak Yogi, ada bergabung juga tadi Kak Yogi dan Kak Bobby bergabung bersama kita di sini. Mereka juga adalah fasilitator. Nantinya juga akan bersama-sama dengan kita dalam proses tatap muka nanti kakak-kakak. Jadi kelas kita nanti digabung dengan kelasnya Kak Yogi. Jadi Kak Yogi tadi minta kepada kita, saya juga ingin bergabung bersama kelas 9, ya kan nanti juga kita sama-sama di tatap mayanya. Jadi nanti kakak-kakak kalau kita bertatap maya, kita mungkin ada 2 fasilitator di situ, saya Rizkal dan juga Kak Yogi. Jadi izin kakak-kakak, ini semua mati kamera nih. Apakah masih ada di depan laptopnya atau seperti apa nih Kak? Baik, oke masih ada. Oke. Kalau tidak hal yang urgent Kak, mohon untuk kameranya dihidupin aja Kak, karena nanti kesannya tidak ada di tempat gitu. Baik, untuk yang pertama nih ada Kak Zetro tentang pemahamannya tentang perencanaan pembelajaran dengan backward design ini gimana Kak? Udah bisa digambarkan atau sudah bisa dibuat Kak? Siap, sudah bisa Kak Riz. Sudah. Di mana kemarin kita kan harus membuat asesmen itu berbagai macam cara. Bisa dengan kita membuat pretest dulu ya. Nah, setelah kita pretest dengan materi kita, apakah anak-anak banyak yang menguasai materi kita atau belum. Nah, jika kita lihat belum banyak, barulah kita kasih konsep-konsep pembelajaran yang baik dan benar. Kemudian nanti setelah selesai kita lihat lagi, jika dengan permainan yang kita buat dia melalui permainan. Nah, jika sudah kita lihat dalam permainan itu mereka sudah bisa dengan materi yang kita kasih, yaitu misalnya passing bawah dan atas sudah menguasai banyak, berarti materi yang kita kasih itu sudah baik dan benar. Kemudian nanti kita kasihlah penilaian post test. Mungkin ada nanti yang mendapatkan nilai A, B, dan C dan selanjutnya. Nah, begitu saya tanggapannya Kak Riz. Terima kasih. Oke, baik Kak Zetro, alhamdulillah luar biasa Kak Zetro, berarti sudah memahami tentang apa yang kita pelajari dari kemarin tentang backward design. Jadi kakak-kakak, mungkin kakak-kakak yang lainnya nanti kita bahas juga tentang langkah-langkahnya di sini. Tetapi sebelum itu mungkin kita lihat juga informasi daripada kakak-kakak tentang langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran ini kepada kakak-kakak yang lain. Jadi kakak-kakak yang lain mungkin ada tanggapannya yang berbeda daripada Kak Zetro. Mungkin silakan Kak untuk raise hand. Karena kenapa kita banyak di sini mungkin masih banyak ya tanggapan-tanggapan kita yang berbeda-beda sehingga kita belum ada satu kata sepakat kita gitu kakak-kakak. Jadi dengan arti kata Kak Zetro tadi sudah memaparkan sedikit apa yang dikuasai oleh Kak Zetro gitu. Jadi untuk kakak-kakak yang lain bagaimana Kak? Untuk Kak Siti Hajar, Kak Koldi, Kak Indra, Kak Zambit, dan Kak Hilda ya. Bagaimana kakak-kakak untuk pemahamannya tentang backward design yang sudah kakak-kakak pahami? Halo Kak Koldi. Kak Koldi. Halo Kak. Coba kakak paparkan sedikit kakak dengan apa yang sudah kakak pahami tentang backward design ini Kak.
Kakak itu berbicara tidak ada suaranya ya. Kak, silakan raise hand Kak, open mic Kak. Beliau lagi sibuk Kak Riz. Oh, ya baik, mungkin kita lanjut saja Kak Zetro ya. Kak Siti mungkin bisa, Kak Siti Hajar lagi fokus tuh. Ya. Oke Kak Siti Hajar ya, Kak Siti juga sudah saya lihat sudah mengirimkan tugasnya tentang back audition-nya, tentang modul yang dia buat, yang dibuat oleh Kak Siti. Silakan Kak dipaparkan sedikit Kakak tentang pemahaman Kakak tentang perencanaan pembelajaran dengan back audition. Maaf Pak, saya lanjut aja kayaknya karena belum mendengar penjelasan dari awal. Oke, baik Kakak. Lagi ada pelatihan. Oke, siap. Baik, mungkin begitu dari pemahamannya, kita sepakat saja bahwasanya tentang pembelajaran back audition ini saya sangat setuju dan sepakat dengan Kak Zetro, karena untuk pelaksanaan pembelajaran di dalam back audition ini kita mulai dari asesmen awal kita kakak-kakak. Jadi kalau biasanya kita melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan penilaian di akhir-akhir, sekarang ini kita melaksanakan pembelajaran di awal gitu kakak-kakak, sehingga nanti proses pembelajarannya back audition ini adalah proses pembelajaran dikatakan pembelajaran mundur kakak-kakak. Kita lanjut Kak ya, karena ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus kakak-kakak. Nanti analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan back audition. Kita apa kakak-kakak, sebetulnya kita bagi per kelompok untuk membahas tentang rencana pembelajaran yang sudah kita buat. Tetapi karena kita di sini sedikit, hanya 6 orang saja, tidak usah kita bahas secara kelompok. Kelompok kita jadikan satu saja, satu untuk bersama saja, satu untuk 6 orang saja kakak-kakak. Nanti kakak-kakak seperti Kak Wanda yang sudah mengirimkan juga tugasnya, belum ada juga hadir pada bersama-sama kita untuk hari ini. Kita lanjut saja kakak-kakak. Di sini kakak-kakak kita sudah bisa melihat perkembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Di sini kakak-kakak pembelajaran pertama, perencanaan pembelajaran PJOK. Yang pertama kita harus membuat suatu langkah-langkah pembelajaran. Di situ kakak-kakak. Yang kedua kita harus rumuskan tujuan pembelajaran kita. Yang ketiga, pendekatan asesmen pembelajaran. Yang keempat, pendekatan pembelajaran peserta menggugah RPP modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Jadi kakak-kakak yang sudah membuat modul di LMS nanti kita buka bersama, kita bahas dan kita analisis bersama-sama. Buatkan pemahaman 2 jam tetap maya, fasilitator memandu peserta didik untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Di awal dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu refleksi kakak-kakak. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan sama kakak-kakak. Inilah dia. Menjawab pertanyaan kunci, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah di LMS. Melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan amanah RPP modul ajar. Jadi mungkin di sini kakak-kakak pasti bertanya seperti apa sih RPP atau modul ajar ya pembelajaran back audition ini. Nanti kita paparkan sama-sama kakak-kakak. Baik kakak-kakak, saat kita mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Jadi kakak-kakak yang pertama untuk kita pertimbangkan merancang pembelajaran apa saja kakak-kakak. Di sini ada 3. Jadi kakak-kakak silakan buat atau ketik di kolom chat saja atau langsung dielaborasi saja. Misalnya yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini dalam proses membuat suatu perencanaan pembelajaran kakak-kakak. Silakan Kak. Ini kita lihat ya Kak Zetro.
Silakan open mic, Kak. Baik, Kak Rizka, menurut saya yang 3 hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama sarana dan prasarana di sekolah kita masing-masing. Karena sarana dan prasarana di sekolah kita itu kan sebagai pendukung terwujudnya atau tercapainya capaian pembelajaran yang akan kita kasih ke peserta didik. Contohnya kalau olahraga itu kan seperti misalnya bola voli, ya harus ada di sana lapangannya dan netnya dan bolanya apakah sudah lengkap. Barulah kita buat materi pembelajaran bola voli yang sebenarnya jika di tingkat SMP ya, SMA, udah mau ke dewasa begitu. Kemudian untuk mendukung materi itu juga kita harus melakukan tes awalnya anak atau pengetahuannya anak. Misalnya dari SMP dia apakah memiliki pengetahuan yang kognitif atau di level atas begitu dengan melihat nilai rapot mereka di waktu SMP apakah nilainya tinggi begitu. Kalau tinggi berarti kita idealkan mereka itu sudah memiliki pengetahuan PJOK yang baik gitu. Kemudian yang berikutnya adalah alam gitu. Apakah alam menyesuaikan atau mendukung begitu Kak Riz? Jadi 3 hal ini sangat penting. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak. Mungkin saya gambarkan sedikit Kakak-kakak untuk membuat suatu proses perencanaan pembelajaran ini Kakak-kakak. Kemarin kita kan ada adu argumen tentang pelaksanaan proses pembelajaran ini, kita mengarah kepada kurikulum Kakak-kakak. Jadi yang namanya kurikulum itu Kakak-kakak kita pecah dulu menjadi CP dan nanti kita pecah lagi menjadi TP sehingga nanti kita bisa membuat suatu rencana pembelajaran. Jadi suatu rencana pelaksanaan pembelajaran ini Kakak-kakak kita buat sesuai dengan sekolah dan keinginan kita yang untuk mengajar. Jadi jangan sampai seperti yang kita adu argumen kita sebelumnya itu, jangan sampai di sekolah kita itu kita ajarkan dengan fasilitas-fasilitas yang tidak ada kita miliki Kakak-kakak. Seperti yang disampaikan oleh Kak Zetro tadi, jangan kita buat kita membuat suatu pelaksanaan pembelajaran itu kita harus lihat fasilitas kita harus lihat kemampuan kita, daya dukung kita gitu. Jadi Kakak-kakak itu sebagai proses pelaksanaan pembelajarannya. Sebetulnya kita lihat di sini bersama-sama Kakak-kakak, di sini juga ada namanya nih Kakak-kakak jawabannya. Di sini sebetulnya ada 7 yang kita terapkan di dalam proses pembuatan RPP Kakak-kakak. Kita langsung saja ke bawah. Ini Kakak-kakak. Isi dari apa yang di atas tadi, yang disampaikan oleh Kak Zetro tadi. Yang pertama kita harus membuat tujuan pembelajaran kita. Tentunya mengacu kepada kurikulum yang ada, kurikulum yang kita dapat. Kurikulum yang kita dapat, langsung kita pecah menjadi tujuan pembelajaran kita. Ini TP-nya Kakak-kakak. Terus ada asesmen pembelajaran kita. Terus kemudian aktivitas pembelajaran kita. Ini yang dijelaskan oleh Kak Zetro tadi tentang banyak menyangkut kepada aktivitas pembelajaran. Itu yang dijelaskan oleh Kak Zetro tadi. Sebetulnya kita harus membuat yang pertama, kalau kita berpatokan kepada pembelajaran backward design, kita harus yang pertama itu adalah asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran, baru kita ambil tujuan pembelajaran, baru aktivitas pembelajaran. Jadi sistemnya mundur seperti itu Kakak-kakak. Jadi di dalam RPP kita atau modul kita, yang 3 ini jangan sampai tidak ada Kakak-kakak. Jadi 3 inilah yang terfokus kepada waktu kita membuat suatu pembelajaran. Jadi selama ini kita yang membuat modul pembelajaran atau RPP, apakah sudah termasuk yang 3 ini ke dalam modul ajar kita? Saya yakin dan percaya ini sudah ada gitu. Tetapi kita izin terkadang kita membuat RPP
hanya RPP yang sudah ada saja, kadang-kadang yang kita edit-edit, bahkan kadang-kadang kita sebagai guru olahraga sedikit kelemahan kita, terkadang RPP ini kita tidak baca gitu. Bahkan terkadang kita guru olahraga kita lihat aja, oh di depan materinya pelaksanaan gerakan lokomotor, non lokomotor manipulatif. Oh, berarti pembelajarannya harus begini-begini, tanpa kita lihat RPP kita yang isi di dalamnya apa gitu. Jadi yang terfokus kakak-kakak yang pertama di dalam modul pembelajaran kita itu harus ada tujuan pembelajaran kita, harus ada asesmen pembelajaran kita, yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran kita. Ini wajib kakak-kakak yang harus ada di dalam RPP kita. Jadi kakak-kakak nanti kalau mengupload tugasnya ke dalam LMS, tentunya harus ada yang 3 ini kakak. Intinya yang 3 ini saja. Tetapi tadi saya gambarkan ada 7, tapi yang 3 ini harus dan wajib ada gitu kakak-kakak. Jangan sampai nanti kita membuat modul yang 3 ini tidak ada di dalam modul kita atau RPP kita kakak-kakak. Sampai di sini kak, ada yang perlu ditambahkan atau dielaborasi kakak-kakak? Silakan raise hand kak. Halo Kak Zamri, masih ada Kak? Kalau ada, kasih jempol. Oke. Baik, kalau tidak ada kakak-kakak, Kak Zamri, mungkin Kak Siti Hajar bisa mengelaborasi sedikit kakak. Kalau Maaf Kak, lo respon, lagi sibuk betul nih. Oh iya Kak. Ya yang terpentingnya kakak-kakak saya sudah menyampaikan bahwasanya untuk Saya juga maaf slow respon Kak Rizkal. Maaf slow respon, lagi ada kegiatan pelatihan Kak. Saya nyambi sambil mendengarkan. Iya Kak, terima kasih. Oh baik kakak-kakak semua juga kita mencari suatu jadwal untuk kita melaksanakan pelatihan ini juga sama Kak, pelatihan juga sama dengan pelatihan-pelatihan yang lain juga, ini juga berfungsi untuk kakak-kakak semuanya. Kalau saya ini jangan sampai terlalu diabaikan, karena ini juga menyangkut kepada pengembangan kompetensi kakak-kakak juga. Baik kakak-kakak, kalau tidak ada, yang penting kita sudah sampaikan bahwasanya di dalam modul itu kakak-kakak harus ada tujuan pembelajaran, ada asesmen pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran. Itu yang terpenting kakak-kakak, yang harus ada yang 3 itu. Setelah yang 3 itu kakak-kakak, di sini dimulai dari ujung, tujuan pembelajaran dimulai dari yang ujung yang akan dicapai, kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita memulai. Nah, di sini kakak-kakak tentang apa yang disebut dengan backward distance tadi. Maaf. Mari kita bahas backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Baik, kakak-kakak, kita tampilkan saja di sini adalah ada tadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kakak-kakak, misalnya di fase B ada tampil bergerak. Capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Jadi tujuan pembelajaran di sini peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan tradisi yang lembut. Ini contohnya pembelajarannya senam ritmik. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, ada CP-nya, capaian pembelajarannya kakak-kakak. Ya kita balik apa yang akan kita ketahui dan kita kuasai di akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi di tujuan pembelajaran ini kakak-kakak kita sudah mengetahui apa yang akan kita ketahui dan kita kuasai di saat akhir pembelajaran yang sudah kita berikan kepada peserta didik kita. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik.
Yang ketiga, perlu kita menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian pembelajaran. Kita harus ada targetnya di akhir pembelajaran itu kakak-kakak. Jadi misalnya target kita sebanyak 85% siswa kita, peserta didik kita sudah menguasai materi yang kita berikan. Baik, yang kedua adalah asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran bagaimana kita mengetahui peserta didik kita telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran kita. Di sini adalah faktor nilai yang biasa kita lakukan kakak-kakak. Jadi bagaimana cara kita mengetahui peserta didik kita itu sudah mencapai suatu pembelajaran kita. Jadi di sini kita lihat ada tes tulis dan ada juga tes praktik di lapangan. Jadi di fase B terampil bergerak, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajaran, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Jadi ini contohnya kakak-kakak seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwasanya ini adalah pembelajarannya tentang senam ritmik yang diambil oleh pada kita guru yang mengajarkan peserta didik kita. Jadi asesmennya kakak-kakak untuk backward design ini kita bisa dengan menggunakan pertanyaan atau dan jawaban pilihan ganda untuk dari awal kita melaksanakan proses pembelajaran. Asesmen dengan menggunakan rubrik atau menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Satu contoh kakak-kakak, mungkin pada hari Sabtu kita melaksanakan senam ritmik, kita sudah perhatikan siswa kita misalnya kelas 6 SD misalnya, mereka sudah melakukan senam. Tetapi kita lihat masih banyak peserta didik kita yang kurang paham dan kurang mampu tentang gerak. Dan masih banyak juga peserta didik kita yang kurang mampu tentang nama atau gerakan yang mereka lakukan. Bisa kita lakukan dengan penilaian tes tulis dulu, dan juga kita bisa lakukan dengan tes praktik dengan rubrik nilai yang sudah kita buat. Itu kakak-kakak. Sampai di sini kakak-kakak bisa mengerti kak? Ya, silakan Kak Zetro, open mic Kak. Baik, Kak Riz, asesmen itu kan ada 3 macam nih Kak Riz. Di mana yang pertama adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini contohnya adalah seperti yang Kak Rizka bilang tadi, yaitu menjawab pertanyaan dengan teori, bisa dengan pilihan berganda, bisa dengan esai. Kemudian yang kedua adalah asesmen kinestik. Asesmen kinestik ini adalah untuk melihat keterampilan peserta didik kita gitu, yaitu kemampuan yang tidak bisa dimanipulasi gitu. Jadi kinestik ini bisa dengan melihat keterampilan dengan gerak begitu. Kemudian yang terakhir adalah asesmen visual. Asesmen visual ini adalah dengan mengamati suatu video atau dengan memberikan suatu argumen setelah mereka menonton, setelah mereka mengamati. Dari sanalah bisa kita melihat sikap dan pengetahuan si peserta didik. Jadi asesmen ini ada 3 macam begitu Kak Riz. Terima kasih Kak Riz. Oke, terima kasih Kak Zetro. Itu ada tambahan ya yang dimaksud oleh Kak Zetro tadi. Boleh saja Kak Zetro kita kolaborasikan yang 3 tadi. Yang jelas untuk di dalam modul kita harus ada 2 yang ini. Ditambahkan lagi dengan visualnya itu juga lebih bagus, lebih luar biasa untuk kita melaksanakan proses pembelajarannya. Luar biasa Kak Zetro. Jadi kakak-kakak setelah kita memahami yang 2 ini ditambah lagi dengan pembelajaran penilaian dengan secara visual tadi, itu lebih bagus dan lebih baik itu kakak-kakak. Tapi tergantung dengan rubrik nilai, rubrik yang sudah kita buat kakak-kakak. Kalau kita tidak buat di rubriknya jangan ditambah-tambah gitu kakak-kakak. Tapi kalau kita udah buat di rubriknya, ya kita masukkan itu lebih bagus, sehingga karena kenapa itu juga sangat menambah kemudahan daripada kita untuk bagaimana kita secara detail menilai peserta didik kita. Itu saya sepakat sekali dengan Kak Zetro, apa yang disampaikan Kak Zetro barusan, saya sepakat, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Zetro. Mungkin kakak-kakak yang lain ada
masukan lagi ke kakak-kakak? Mungkin kita banyak yang sibuk kayaknya ya. Kak Koldi sibuk juga. Saya yakin dan percaya Kak Koldi lewat HP. Makanya juga Kak Indra katanya mau nambahkan Kak Sis. Karis. iya. Kak Indra, silakan Kak sedikit Kak tentang apa yang Kakak pernah lakukan dalam proses penilaian peserta didik Kak. Mohon digambarkan sedikit kakak-kakak biar jadi referensi bagi kita semua kakak-kakak. Kak Indra berbagi pengalaman saja Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak atas waktunya. Yang saya lakukan sama seperti yang Kakak utarakan tadi, bahwasanya dalam asesmennya ada secara tertulis, ada juga dengan praktek, seperti itu. Biasanya yang saya lakukan setelah habis materi itu baru melakukan asesmennya. Gitu. Seperti itu Kak, yang saya lakukan. Oke, baik kakak-kakak. Berarti mungkin ya kakak-kakak ya Kak Indra sampaikan seperti itu. Mungkin Kak Indra belum masuk kepada proses pembelajaran backward design ya Kak ya. Jadi kakak lakukan dengan hal seperti itu ya. Mungkin sekarang dengan lebih bijaknya kita memakai sistem backward design, kita coba pakai sistem backward design ini. Saya yakin dan percaya mungkin kita lebih pembelajaran kita itu lebih tertuju pada peserta didik kita. Jadi lebih kita pahami di mana yang prosesnya yang harus kita mulai pada peserta didik kita. Karena kita yakin dan percaya, makanya di sini kita pakai proses pembelajaran backward design, kita pakai pembelajaran understanding, tentunya berpusat kepada peserta didik kita. Jadi sedikit kita akan terkuras tenaga kita, pemikiran kita untuk mengelompokkan peserta didik kita itu. Yang misalnya yang si A dan si B pola pikirnya mungkin di dalam tes tulisnya sama, tetapi di dalam geraknya berbeda. Berarti kita bagaimana kita mensiasati proses pembelajaran yang akan kita lakukan kepada peserta didik kita tersebut. Jadi memang agak sedikit menyulitkan kita di dalam proses pembuatan administrasinya kakak-kakak dalam proses backward design ini. Jadi mudah-mudahan dengan proses pembelajaran backward design ini kita lebih mampu melihat peserta didik kita dan apa yang kita ajarkan bisa tertuju pada peserta didik kita, dan peserta didik kita itu merasa dihargai, merasa diperhatikan. Nah, itulah tujuan dalam proses pembelajaran kurikulum Merdeka ini kakak-kakak. Jadi selama ini kita membuat suatu proses pembelajaran, kita lakukan dulu pembelajarannya, baru kita ambil asesmennya. Sekarang kita asesmen dulu, baru nanti kita lakukan pembelajarannya, gitu kakak-kakak. Nah, setelah itu kita lakukan asesmen kembali, asesmen tujuan pembelajarannya. Oke, baik Kak Zetro, silakan Kak Zetro, ada tambahannya Kak? Baik, Karis menambahi, perlu juga kita ketahui bahwa isu yang selama ini nilai olahraga itu adalah kembar-kembar begitu ya, bahkan kembar separuh-separuh gitu. Jadi dengan adanya asesmen yang 3 hal ini akan jalan keluarnya supaya tidak terjadi ada nilai yang kembar-kembar banyak begitu Kak Riz. Di mana dengan mengadakan asesmen diagnostik, asesmen kinestik, dan asesmen visual dengan satu materi yang sama, karena mungkin si A, contohnya siswa si A ya, katakanlah materi bola voli yang kita nilai adalah passing atas dan passing bawahnya. Mungkin si A pintar dia melakukan dengan kinestik, kemungkinan si B ada yang pintar melalui diagnostik, kemudian yang si C mungkin ada yang pintar melalui visual. Nah, dengan ketiga asesmen ini mungkin akan mendapat nilai yang berbeda. Jadi setelah kita jumlahkan baru kita bagi 3 indikator. Nah, di sana tidak akan terdapat lagi nilai-nilai kembar banyak begitu. Jadi kita dilihat oleh guru-guru mata pelajaran yang lain tidak buruk dengan isu yang negatif kemarin itu dengan nilai-nilai kembar begitu. Karena ini sudah saya analisa dan saya praktekkan, ini rupanya jalan keluar supaya penilaian
PJOK itu tidak terjadi kembar-kembar. Kenapa bisa terjadi kembar-kembar? Kalau kayak ini bilang Kak Indra tadi, kalau kita buat penilaian di akhir, kemungkinan itu akan terjadi kembar-kembar. Apalagi banyak kegiatan kita yang lain, kemungkinan kita akan membuat nilainya, oh si B, si A, oh begini 70, ini juga 70, begitu. Jadi akan terjadi nilai kembar-kembar. Apalagi sekarang kan kurikulum Merdeka harus berpusat kepada peserta begitu. Jadi dengan berpusat kepada peserta didik, semua indikator bisa dibuat penilaian gitu Kak Riz. Jadi tidak terjadi lagi nilai kembar-kembar yang banyak begitu. Jadi kita PJOK tidak dibuli oleh mata pelajaran yang lain lagi. Terima kasih Kak Riz, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik Kak Zetro, luar biasa. Tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan dulu buat Kak Zetro nih. Ini juga apa yang disampaikan Kak Zetro ini, saya aja juga tak tergambarkan sama saya kepada apa yang Kak Zetro sampaikan tadi Kak. Tapi setelah saya telaah apa percakapan Kakak, mudah kita gabungkan lagi kepada materi yang sebelumnya, yaitu isu-isu pembelajaran itu. Jangankan nilai-nilai kembar Kak Zetro, terus terang saja kita guru olahraga ini, ya kita berjiwa sportivitas, apa yang terjadi? Suatu contoh saja Kak, pengalaman pada saya sendiri, ada suatu, kita kan mengajar peserta didik kita, terkadang wali kelas atau TU-nya atau kepala sekolahnya pernah memasukkan atau mengeluarkan peserta didik kita tanpa sepengetahuan kita. Itu kadang-kadang kan tidak dikasih tahu kita. Peserta didik kita sudah pindah, peserta didik kita itu bertambah. Kadang-kadang kita melakukan asesmen penilaian. Jadi peserta didik kita yang sudah pindah, kalau kita melakukan asesmennya saja tidak jelas, lubriknya tidak jelas apa yang kita nilai, kadang-kadang peserta didik kita yang sudah pindah itu ada juga nilainya. Ini yang membuat jatuhnya image-nya guru olahraga ini. Terkadang, Pak, itu kan anaknya sudah pindah, kok ada nilainya? Yang lucunya seperti itu kakak-kakak. Jadi kalau sudah kita lakukan apa yang disampaikan Kak Zetro tadi, sudah kita kurangi dengan hal tersebut, dengan proses-proses pembelajaran kita, mungkin itu sudah tidak terjadi lagi kakak-kakak. Terus ada lagi kakak-kakak yang terkadang kita melakukan penilaian dan memberikan nilai kepada wali kelas atau guru kelas. Terkadang kita ada kejadian di Kota Batam ini, bahwasanya saya dengar waktu itu diminta nilai kepada guru kelas itu, oh Pak, ini bagaimana nilainya? Udah Ibu kasih aja berapa? Dengan hal yang seperti itu kan jatuh performa kita sebagai guru olahraga. Yang berbuat cuma satu, yang kenanya semua. Jadi apa kata guru-guru yang lain? Alah, guru olahraga itu gampang aja nilainya. Padahal kalau kita telaah betul, di dalam proses pembelajaran di kita, lebih jauh sangat sulit daripada guru-guru kelas itu yang kita nilai. Guru kelas menilai peserta didiknya hanya yang dinilai peserta didik yang lagi duduk. Kita menilai peserta didik kita yang lari sana lari sini. Orang bergerak yang kita nilai. Kita nilainya suatu contoh menggunakan nilai visual yang tadi yang disampaikan oleh Pak Zetro tadi. Kalau kita lakukan nilai dengan proses pembelajaran, dengan proses ujian ABCD, ya gampang kita melakukan penilaian seperti itu gitu. Tapi kalau menilai peserta didik kita dengan proses mereka bergerak, dengan gerakan yang mereka lakukan, ya memang agak sedikit menguras tenaga juga bagi kita kakak-kakak. Oke, baik kakak-kakak, ada lagi tambahannya Kak? Yes. Kita kalau tidak ada, kita lanjut saja kakak-kakak. Kita sudah masuk kepada yang kedua. Masih panjang lagi nih Kak prosesnya. Kita masuk kepada yang ketiga saja. Aktivitas pembelajaran. Nah, ini yang disampaikan oleh Kak Zetro tadi. Aktivitas pembelajarannya apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi suatu contoh sarana dan prasarananya. Tentunya kalau tidak ada sarana dan prasarananya, aktivitas apa yang bisa mereka lakukan gitu kakak-kakak. Terus aktivitas ini menyenangkan, engaging, sesuai dengan pengembangan dan
eh, tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Nah, jadi kakak-kakak di sini elemennya terampil bergerak. Ini kembali lagi kepada materinya tadi, senam irama ya Kak, senam ritmik tadi. Capaian pelajarannya peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Asesmen dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Jadi kakak-kakak, aktivitas pembelajaran itu sebetulnya bermacam-macam cara dan teknik kita sebagai guru olahraga untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan akhir pembelajaran yang kita inginkan kakak-kakak. Jadi proses-prosesnya ini bermacam-macam bentuk dan cara yang dilakukan oleh guru untuk bagaimana siswa tersebut bisa mengerti dan bisa memahami materi yang diajarkan kepada peserta didik kita. Baik kakak-kakak, dengan aktivitas pembelajaran ini ada yang perlu kita tambahkan Kak atau kita elaborasi lagi, karena aktivitas pembelajaran ini kalau tidak tertuju pada apa yang kita berikan pada peserta didik kita, tentu mereka tidak ngerti dan tidak paham dengan apa yang akan kita ajarkan pada mereka. Ya silakan Kak, Kak Zetro, mungkin Kak Zetro yang lebih berpengalaman dan luar biasa nih daripada kita-kita nih. Terus juga Kak Zetro, kembali lagi Kak Zetro, jika di dalam proses pembelajaran ini Kak Zetro ada siswa kita, peserta didik kita yang ibaratnya berbeda dengan yang lain. Suatu contoh mungkin kita bermain tekniknya bermain sepak bola tentang tendangan kaki bagian dalam. Sedangkan beliau mungkin karena sudah sangat memahami atau sudah pakar di bidang studi sepak bola ini, dia melakukan gerakan yang aneh gitu, yang ibaratnya yang sudah tidak masuk dalam nalar pikiran kita. Bagaimana kita menanggapi siswa kita tersebut gitu Kakak? Mungkin sebagai referensi juga bagi kita semua kakak-kakak bagaimana menanggapi siswa tersebut. Mungkin silakan Kak Zetro untuk menambahkan pengalaman bagi kami Kak. Baik, terima kasih Kak Riz dan izin untuk buat semua teman-teman. Kak Riz, inilah yang membedakan suatu kurikulum itu dari perubahan zaman ke zaman, yaitu di aktivitas pembelajaran. Bahwa dulu di waktu kurikulum CBSA, cara belajar siswa aktif, dulu itu kan sistemnya kayak komando. Jadi guru itu tidak perlu membawa buku, jadi sudah di otaknya semuanya ilmu itu, begitu kalau zaman dulu. Baru kemudian masuklah kurikulum ke-13, jadi guru sudah mulai membawa buku sedikit, yaitu karena apa yang diomongkan itu, apa yang diucapkan itu harus ada asalnya begitu. Itu kalau di buku dibilang daftar pustaka. Itulah membuktikan dia bawa buku. Jadi bahwa ilmu yang dia bawa itu ada penemunya, ada siapanya. Itulah yang dikasih oleh siswa. Nah sekarang di kurikulum Merdeka itu Kak Riz, yang membedakan aktivitas pembelajaran itu, bahwa guru itu harus memfasilitasi siswa baik dari ujung kuku sampai ujung rambutnya. Bukan buku lagi, bahkan speaker, laptop, musik, bahkan permainan yang lain harus kita bawa begitu Kak Riz, untuk mendukung kurikulum Merdeka ini. Kenapa? Karena seseorang anak itu bisa dia niat belajarnya bangkit, bisa karena mendengar musik, begitu Kak Riz. Baru bisa karena melihat suatu gambar-gambar. Tapi kalau dia melihat hanya omongan kita, kadang dia ngantuk Kak Riz. Jadi itulah yang kenapa diciptakan oleh Bapak Nadiem Makarim ini kurikulum Merdeka, supaya setiap siswa itu bangkit belajarnya. Kita gali dia, kan anak-anak ini kan berbeda Kak Riz, berbeda bakat dan minatnya. Jadi kita lihat dia, kebanyakan manusia itu kan suka musik, jadi kayak makanan itu harus banyak bumbunya, ada cabenya, ada bawangnya, lengkap dia, ada tomatnya begitu. Jadi kurikulum Merdeka ini mengharapkan kita guru itu memfasilitasi siswa, memfasilitasi peserta didik supaya bakat dan minatnya itu muncul, berkembang begitu dengan materi yang kita
berikan. Di aktivitas pembelajaran inilah yang membedakan kurikulum itu dari zaman ke zamannya. Kemudian jika tadi ada seorang siswa melakukan misalnya materi kita menendang bola dengan kaki bagian dalam Kak Riz ya, mungkin dia sudah dari TK, dari SD sudah jadi atlet dia Kak Riz. Jadi kalau memang benar dia masih menendang bola itu dengan kaki bagian dalam, ya saya rasa itu tidak masalah. Kalau dia dengan kecepatan atau memutar badan 360 derajat, tetapi benar yang menendang bola itu dengan kaki bagian dalam, dan kita buat ada indikatornya memasukkan gawang dan masuk, ya harus kita berikan penghargaan begitu Kak Riz. Jangan kita bully gitu. Kau ini manusia planet, kita bilang pula gitu kan. Jauh yang kuajarkan dari yang kuajarkan kau lakukan. Padahal lebih hebat dia sebenarnya daripada kita Kak Riz. Harus kita akui dan harus kita kasih jempol sehingga dia makin naik, dia makin bangga begitu, dan makin tinggal kita meluruskan sikapnya Kak Riz. Dan harus kita katakan, nak, padi itu jadilah kamu ilmu padi. Bahwa padi itu makin berisi dia makin merunduk, bukan makin sombong, bukan makin ini. Saya juga mengharapkan kamu bisa mengalahkan saya. Kalau saya bisa menaiki tangga 2, kamu harus di atas 2. Karena negara kita akan maju kalau generasi ke generasi itu lebih hebat daripada gurunya begitu. Sama Kak Riz, waktu saya dulu SMA, guru olahraga saya menantang saya itu harus bisa mengalahkan dia 1 lawan 1 bermain bola voli. Jadi pertama kami itu melawan beliau 6, kalah kami, baru kemudian 5 menang, 4, 3, 2, 1. Bahkan datang hujan saya ajak dia main. Wali kelas saya dimarahinya guru olahraga saya itu, lalu saya marahi wali kelas saya itu, saya katakan, "Ibu, apakah ibu mau melihat anak ibu bodoh-bodoh?" Saya bilang. Kemudian gak jadi bapak itu dimarahi, dan saya belikan dia teobeng sama mie goreng Kak Riz ke guru olahraga saya itu. Lalu didaftarkan beliau lah saya ke Unimed, Universitas Negeri Medan gitu Kak Riz. Jadi itulah kenangan saya dari guru olahraga saya. Bahkan hujan pun dia mau melayani saya begitu Kak Riz. Kami bahasa-bahasan main 1 by 1 di lapangan itu. Banyak orang yang menonton begitu. Itu terjadi di SMA Negeri 3 Pematang Siantar Kak Riz pada tahun 2002. Gitu Kak Riz. Jadi yang membedakan kurikulum itu dari zaman ke zaman di sininya Kak Riz, di aktivitas pembelajaran itu. Jadi bukan kayak dulu lagi kita guru hanya bisa mengandalkan otak begitu. Datang ke depan anak-anak, "Halo anak-anak, selamat pagi. Materi kita adalah ini, bahwa ini. Oke, lakukan bagi kelompok ini." Kurang menarik Kak Riz bagi anak-anak. Kalau zaman kita kadang itu orang benar ngantuk dia anak itu ya kan. Kalau belum lagi kalau orang lain gitu kayak pelajaran sejarah, kalau nggak ada suatu benda, suatu visual yang mau diamati oleh siswa, ngantuk itu takkan tercapai pembelajarannya, tujuan pembelajarannya yang takkan dapat. Tetapi dengan aktivitas pembelajaran kurikulum merdeka sekarang, bahkan lebih begitu. Yang anaknya kita targetkan 1 meter atau katakanlah lompat jauh 2 meter, bahkan bisa jadi 3 meter Kak Riz. Luar biasa begitu Kak Riz dengan aktivitas pembelajaran yang beraneka ragam ini kita buat. Mungkin itu saja dulu tambahan dari saya Kak Riz. Terima kasih Kak Riz. Baik, terima kasih banyak Kak Zetro, luar biasa. Kakak-kakak yang lain kasih jempolnya dulu buat Kak Zetro nih Kak. Kalau saya sih semangat betul dengan apa yang disampaikan Kak Zetro tadi. Cuman sedikit Kak yang belum terjawab Kak, tentang peserta didik kita tadi Kak, bagaimana seperti Kakak sampaikan kita harus memberikan motivasi, kita memberikan reward pada peserta kita itu. Tetapi apakah kita cara menegurnya itu Kak? Yang terpenting dia itu kan di areal suatu lapangan nih. Kita udah membayangkan di areal suatu lapangan, kita sudah mata sudah tertuju pada anak tersebut, dan mungkin pada siswa yang lain juga sudah tertuju pada anak tersebut Kak. Bagaimana caranya kita untuk menyampaikan apa yang Kakak sampaikan sama peserta didik kita tadi Kak? Tolong ditambah lagi Kak ilmu kami ini Kak. Baik Kak Riz, tadi saya mau bertajam dulu ya. Tadi kan Kak Rizka bilang ada anak, kita katakanlah kita dalam melakukan pembelajaran di kelas A begitu. Rupanya ada peserta didik di kelas A ini yang kita ajarkan menendang bola dengan kaki bagian dalam gitu ya Kak Riz. Kemudian dia ini masalahnya di mana Kak Riz? Apakah cara dia melakukan tendangan bagian dalam ini lain dari yang kita ajarin begitu maksud Kak Riz? Iya.
dia apa yang kita arahkan, misalnya kita menendang kaki bagian dalam, bolanya nggak usah terlalu laju-laju. Anak tersebut melakukan tendangan dengan kaki punggung kaki atau dengan kaki bagian luar, tetapi dengan arahnya tidak benar, dan bahkan anak tersebut kadang bisa mengenai temannya yang perempuan gitu Kak. Tolong bagaimana cara untuk mengatasi anak tersebut Kak? Baik, kalau tadi udah lengkap ya masalahnya, Ya, bahwa tadi kita sudah oke. Ini kita tambah lagi Kak. ya tadi kan kita kasih materi menendang bola dengan kaki bagian dalam, rupanya dia buat kaki bagian luar dengan punggung dan dengan kekuatan penuh sehingga mengenai temannya. Saya rasa untuk menasihati anak tersebut, ya kita panggil ke ruangan kita. Dan caranya adalah kita panggil dia ke ruangan kita sendiri. Sinyal. Mana kita bilanglah di situ. Jadi kita nasihati dia di ruangan kita sendiri, baru kita sadarkan dia sendiri, begitu Kak. Kalau memang dia memang bandel, ya kalau boleh untuk menyadarkan dia ya kita lawan dia one by one kayak yang dibuat guru olahraga saya itu Kak Riz. Kita main bola 1 lawan 1. Kita katakan kalau bisa kamu nak menggolkan dalam waktu sekian menit, saya kasih kamu makan atau nilai 100 sampai tamat, begitu. Saya pun begitu di SMK 1 Kak Riz, 6 lawan 1 saya tantang siswa itu yang contohnya dia dari klub ini bermain bola voli, sok-sokan sama temannya. Lalu saya katakan, saya ajari di dalam olahraga itu ada 2, sportif dan fair play. Kalau kamu udah hebat, ada lagi kamu harus sportif fair play. Bahwa jiwa fair play itu harus menghargai lawan anakku, bukan mencelakai lawan, begitu saya bilang. Sekarang kita main dulu 1 lawan 1, saya bilang. Kalau kalah saya kasih kau teobing, saya bilang. Kalau menang, berarti kau harus rendah hati gitu. Jadi setelah kita main, lomba 25 1 set, ternyata dia kalah. Di situ dia langsung sadar diri Kak Riz. Jadi untuk menasihati secara plong jangan di depan orang, tetapi kita buat suatu konsep ya, kita ajak dia game main by one, atau kalau kita bisa buat dia 2 lawan 1 atau 6 lawan 1, kita sendirian dia 6 gitu Kak Riz. Jadi dengan sendirinya dia akan sadar bahwa di atas langit masih ada langit. Dan kita katakan tadi kalau untuk menasihati secara visual, kita bawa dia ke ruangan kita nasihati bahwa yang kamu buat itu anakku celaka, bisa kena teman. Contohnya kena siswa cewek, kan sakit, kena kepalanya, pusing dia kepalanya, bisa muntah-muntah, apalagi orang anak itu ada fisiknya yang kurang, begitu. Nanti kalau celaka masuk rumah sakit, kawin lagi, dibawa masalah, begitu. Jadi kita jelaskan begitu Kak Riz. Mungkin itu saja dari saya Kak Riz. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zetro. Ini Kak Indra nih langsung angkat tangan nih Kak. Kita dengar pemaparan dari Kak Indra nih. Silakan open mic Kak Indra. Mudah-mudahan kita tambah lagi ilmunya Kak. Bukan pemaparan, cuman sedikit aja yang diutarakan sama Kak Zetro tadi. Apakah itu kan dalam proses pembelajaran ini, masih proses. Apakah di dalam proses itu kita tiba-tiba membawa dia ke dalam ruangan kita seperti itu? Apakah dalam situasi tersebut di lapangan itu apa tidak bisa seperti itu? Jadi ilmu yang saya terapkan selama ini seperti misalnya anak itu, ini loh yang kita lakukan seperti itu. Terus anak itu berulah kejadian kondisinya seperti yang dibilang Kak Rizkal tadi. Apakah karena kita itu menjaga daripada kawan-kawannya biar enggak down itu mentalnya, tiba-tiba kita harus bawa ke suatu ruangan atau apa? Apakah itu tidak menyita waktu juga untuk proses pembelajaran itu seperti itu Kak? Menurut saya. Apakah setiap ada kejadian seperti itu langsung kita bawa anak itu ke ruangan tertentu, atau pada saat itu juga kita nasihati atau gimana caranya? Yang saya lakukan sih ya jujur, saya pada saat pembelajaran berlangsung anak itu tidak sesuai dengan arahan, pada saat itu juga ya ditegur. Tetapi bagaimana cara kita menegurnya, kan seperti itu. Dari sayanya Kak ya, dari sayanya. Bukan ucuk-ucuk langsung saya bawa, karena untuk menjaga mentalnya enggak terlalu jatuh dan menjaga marwahnya kepada orang lain seperti itu.
nggak saya bawa ke ruangan tertentu kecuali dia itu sudah melewati batas atau gimana, kan seperti itu. Tergantung situasinya sih kalau menurut saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Indra. Baik kakak-kakak, saya yakin dan percaya ini pernah kita jumpai di dalam proses pelaksanaan pembelajaran kita, kakak-kakak, dalam aktivitas pembelajaran kita. Saya sendiri pun juga pernah menjumpai dengan hal tersebut. Tetapi terkadang melihat situasi dan kondisinya, kalau saya pribadi sih Kak ya, melihat situasi dan kondisi bagaimana dalam proses apa yang disampaikan oleh Kak Indra tadi. Tetapi kalau yang disampaikan Kak Zetro, kalau sudah tidak bisa diarahkan gitu ya Kak Zetro ya, ibaratnya kita sudah memberikan peringatan pertama, peringatan kedua, kita nasihati dengan cara kita mungkin kita datangi, kita ngomong dengan secara lembut-lembut, kan gitu Kak Zetro ya. Kita datangi, tapi kalau berulah lagi, ya terpaksa kalau saya sendiri pun juga sama seperti Kak Zetro, sekali, 2 kali, 3 kali kita sudah arahkan, kita sampaikan materi kita ini, cara menendangnya seperti ini, kita sudah sampaikan resikonya, kalau kita tendang kuat resikonya teman kamu nanti kena. Kalau masih berulang-ulang ya tetap saya juga bawa ke ruangan saya. Tapi kalau untuk anak SD tidak saya ajak 1 lawan 1 Kak Zetro, karena kalau anak SD tentunya udah ngalah duluan dengan kita kan gitu kan. Tetapi rata-rata yang saya yakin dan percaya itu permasalahan banyak muncul di tingkat SMP dan SMA. Makanya tadi saya minta Kak Zetro, karena Kak Zetro di SMK tentu banyak pengalaman, banyak trik, apalagi anak-anak SMK. Saya yakin anak-anak SMK itu 1-2 pasti ada yang melampaui batas tingkah dan perilakunya. 1-2 tapi ya, nggak seluruhnya. Terus kakak-kakak, bagaimana kita jangan sampai menjatuhkan mental anak tersebut. Itu yang terpenting. Ketika nanti kita sempat jatuhkan mentalnya, anak-anak ini kata Kak Zetro dan juga kata yang pernah saya jumpai, memang mereka ini unik Kak. Ada peserta didik kita ini seolah-olah dia di sekolah itu seperti raja. Tetapi setelah kita sedikit berbicara agak keras, merasuk pada hatinya, down dia. Bukan tidak mau lagi mengikuti olahraga. Saya pernah jumpa Kak dengan hal tersebut. Dia seolah-olah hero, seolah-olah menjadi Superman dia di sekolah itu. Tetapi sudah kita kena sugesti kita sekali saja, bahkan nengok kita saja lemah dia. Semangatnya hilang. Nah, dengan hal seperti itu makanya saya tanya kepada senior saya, bagaimana cara kita untuk menegur siswa kita yang seperti itu. Saya yakin dan percaya setiap kita jumpa anak-anak yang seperti itu. Gitu. Tapi sudah digambarkan oleh Kak Zetro tadi, sudah ditelaah lagi oleh Kak Indra. Mudah-mudahan bisa kita ambil solusinya bagaimana pembelajaran kita ke depannya dengan menerapkan pembelajaran yang sekarang yang seperti backward design ini, kakak-kakak. Baik kakak-kakak, ada tanggapan lagi Kak? Kalau ada silakan Kak, kita kupas ini sebisa mungkin kakak-kakak dalam aktivitas pembelajaran kita ini Kak. Nah waktu kita masih panjang kakak-kakak, masih ada sekitar 30 menit lagi lah, 40 menit lagi. Boleh kita berbagi-bagi di sini kakak-kakak. Kak Koldi ada pengalaman yang seperti itu Kak Koldi atau Kak Siti Hajar? Kalau untuk Koldi sama kayak Pak Zetro, kalau ada 1 kali 2 kali anaknya begitu, kami tetap mengundang anak itu bicara dengan berargumentasi baik-baik. Oke, terima kasih Kak. Di dalam proses pelaksanaan aktivitas pembelajaran tadi kakak-kakak, kalau kita bayangkan seperti dulu kata Kak Zetro, kalau dulu mungkin para peserta didik kita itu seperti kita lah. Memang agak sedikit bandel guru olahraga. Ini guru olahraga saya yakin dan percaya kalau dulu di waktu sekolahnya ada yang bandel, ada yang nurut, ada yang ini juga berkolaborasi lah di situ. Kita itu menghargai guru itu luar biasa. Jadi proses pembelajaran kita itu meskipun dalam sistemnya komando, kita merasa itu tidak komando, kita merasa itu tidak dalam tekanan. Tetapi kalau zaman sekarang ini kita
mengajarkan dalam sistem komando, banyaklah halangannya. Banyaklah undang-undang yang akan kita lewati. Kalau dulu mungkin kita sedikit atau 1-2 peserta didik yang bermasalah, kita tokok pun kakinya nggak ada masalah gitu. Sekarang sudah tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, bahkan melawan lagi. Itu yang membuat kita agak kesulitan untuk mengajar di proses kurikulum merdeka dalam sekarang ini kakak-kakak. Jadi saya pun juga bagaimana cara menerapkan proses backward design ini dengan sebetul-betulnya dan pembelajaran itu bermakna bagi peserta didik kita. Seperti yang disampaikan Kak Zetro tadi, apa yang dibuat waktu Kak Zetro belajar dengan guru olahraganya sehingga sampai sekarang masih ingat Kak Zetro dengan usia Kak Zetro mungkin sudah 40 tahun dan ke atas. Udah berapa lama meninggalkan sekolah itu. Itu adalah proses pembelajaran yang bermakna yang dapat pada peserta didik itu. Kita inginnya memang seperti itu juga. Peserta didik kita itu mulai dari apa yang kita ajarkan, dia selalu mengingat dan mengenang apa yang sudah kita buat untuk mereka. Dan juga bisa membuat mereka itu bergerak sampai akhir hayatnya dengan cara, oh dulu guru saya mengajarkan saya seperti ini. Guru saya membuat saya berprestasi sehingga saya sampai seperti ini. Itulah yang terpentingnya kakak-kakak. Jadi dalam prosesnya apa yang disampaikan Bapak Pendidikan kita itu, Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan ini nanti membuat kita di akhir kita itu bahagia. Atau tujuannya kita sehat, apalagi tujuan pembelajaran kita PJOK kita sehat, kita bahagia dengan akhir-akhir hayat kita. Kita masih mengingat guru-guru kita masih mengingat pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh guru kita. Itulah yang kita harapkan juga pada peserta didik kita sekarang. Ya memang agak sedikit bagaimana susahnya menerapkan hal yang kita inginkan kepada peserta didik kita. Tetapi inilah tujuan kita yang harus kita gapai, kakak-kakak semua. Kita harus menciptakan peserta didik kita bergerak mulai dari sekarang sampai akhir hayatnya. Kita harus menyiapkan peserta didik kita itu bagaimana proses pembelajaran kita itu bermakna bagi mereka. Mengingat apa yang kita sampaikan. Itu kakak-kakak kunci daripada kurikulum merdeka sebetulnya kakak-kakak. Nanti kakak-kakak saya juga akan berikan sebuah buku atau modul umum saya dapat dari kakak-kakak fasilitator nasional tentang apa itu sebetulnya kurikulum merdeka. Nanti saya bagi sama kakak-kakak semua lewat WA aja nanti saya bagi Kak. Baik kakak-kakak, ada lagi Kak tanggapannya yang tentang aktivitas pembelajaran ini Kak? Kalau tidak ada mungkin sedikit lagi kakak-kakak proses pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini semua kita harus siapkan. Kita harus siapkan laptop juga, kita harus siapkan juga absennya, kita harus siapkan administrasi pembelajaran kita luar biasa banyaknya kakak-kakak. Ya tentunya dengan hal demikian, kalau dulunya guru olahraga ini agak sedikit santai, kalau sekarang tidak ada santai-santainya ya Kak Zetro ya. Jadi tidak ada kita terkadang duduk minum teh aja terkadang susah sekarang kakak-kakak. Kita harus sibuk habis dari lapangan, kita buka laptop, buat lagi administrasinya, kita persiapkan lagi peralatannya untuk pembelajaran besok harinya. Ya mungkin itulah tugas kita sebagai guru, mudah-mudahan menjadikan suatu ladang amal ibadah bagi kita, dan nantinya menciptakan peserta didik kita yang berhasil, itu merupakan suatu hal yang kebahagiaan yang tidak terucap pada lidah kita masing-masing melihat peserta didik kita berhasil. Saya yakin dan percaya kalau peserta didik kita menjadi suatu atlet yang berprestasi, atlet yang sudah mengibarkan bendera merah putih untuk bangsa kita terus terang jujur dan bangga dengan hal tersebut. Jadi untuk menciptakan atlet, kita mulai dasarnya proses pembelajaran, nanti mereka akan berkembang sendiri sehingga mungkin bisa menjadi seorang atlet kakak-kakak. Kita lanjut ya Kak. Desain mundur kakak-kakak, backward desainnya inilah yang kemarin bersama desain mulai dengan tujuan pembelajaran. Kita di atasnya paling besar tujuan pembelajaran kita apa?
Terus kita turun ke bawah, mengembangkan asesmen pembelajaran. Ya, ini tujuan pembelajaran, mengembangkan penilaian, merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, itu kakak-kakak. Yang 3 ini. Kita mulai tujuan pembelajaran kita dulu, kita kasih nilai anak-anak kita dulu, kita lakukan proses secara umum, kita nilai, baru kita lakukan pembelajarannya. Itu Kak. Di sini ada tanggapan Kak atau kurang pas tentang backward design Kak, pembelajaran mundur-mundur. Nah, kita mulai dengan tujuan pembelajaran, kita lanjutkan pengembangan asesmen pembelajaran, tujuan pembelajaran kita apa, terus asesmennya seperti apa, perencanaan kegiatannya apa yang harus kita buat. Ini nggak perlu dielaborasi kakak-kakak, kita lihat aja, oh berarti begini-begini. Saya yakin dan percaya kakak-kakak lebih paham dan mengerti daripada fasilitatornya sendiri. Lanjut Kak. Langkah-langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita membahas 3 langkah di awal langkah selanjutnya. Ini yang tadi Kak, tadi kita sudah bahas 3 awal tadi Kak. Jadi langkah-langkah yang perlu kita perhatikan ada 4 lagi. Memperhatikan diferensiasinya, 2 mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya, menyusun langkah-langkah pembelajaran, menyusun rencana keselamatan. Jadi apa yang kita ajarkan pada peserta didik kita harus pertimbangkan diferensiasinya, sumber belajarnya dari mana, peralatannya, dan daya serap anak-anak kita. Terus lanjut kita menyusun langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan. Lanjut, menyusun rencana keselamatan. Jadi kakak-kakak dalam proses pembelajaran kita juga harus memperhatikan keselamatan peserta didik kita kakak-kakak. Suatu contoh, terjadi studi kasus, bahwasanya kita sudah hari ini sudah berniat dan pembelajaran kita hari ini mengambil nilai di lapangan. Tiba-tiba kita mau keluar lapangan, hujan lebat terjadi. Apakah kita lakukan proses pembelajaran itu? Tentunya kan tidak kakak-kakak. Apa sikap yang akan kita lakukan? Apakah kita menunggu lapangan kering dulu? Ataukah hujan sudah reda, kita minta pada peserta didik kita, anak-anak, hujan sudah reda, kita melaksanakan penilaian di lapangan. Kalian harus nyapu dulu bersama-sama, tersapu lapangan sampai kering gitu. Nah, jadi itu saja bisa terjadi. Jadi alangkah baiknya mungkin kalau lapangannya basah, ya kita melakukan proses penilaiannya di dalam kelas. Tetapi kalau memang menggunakan benda, suatu contoh kita melakukan penilaian gerakan manipulatif, tentunya dengan benda, apalagi dengan menggunakan bola. Tentunya tidak baik. Jadi kita ke lapangan, mungkin kalau hujannya sudah reda, kita bersihkan lapangannya, kita sapu, kita lap. Kalau sudah bersih, sudah kering, baru kita laksanakan pembelajaran. Jadi kakak-kakak, kalau lapangan kita itu basah, kalau memang tidak layak dalam proses pembelajaran, mungkin kita tahan dulu proses penilaiannya. Mungkin bisa kita ambil untuk tahap berikutnya. Saya yakin dan percaya kakak-kakak sudah sangat mengerti dengan itu, memperhatikan keselamatan peserta didik kita dalam proses pembelajaran. Baik, kakak-kakak lanjut lagi kepada share screen kita. Kenapa desain mundur backward design? 1, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Ini kakak-kakak, inti dari pembicaraan kita kemarin, backward design. Nah inilah intinya kakak-kakak yang 3 nih. Memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Jadi inilah tujuannya kakak-kakak tentang apa yang disebut backward design tersebut.
Masuk pada analisis, pertanyaan refleksi pada diri kita kakak-kakak. Dan kakak-kakak dapat menjawab pertanyaan pemandu refleksi. Kakak di Jamboard, mungkin kita nggak pakai Jamboard kak, kita jawab di fitur chat saja. Masing-masing kakak-kakak silakan menjawab di fitur chat ya kakak-kakak sebagai bukti kita aktif dalam proses pembelajaran. Ada 4 pertanyaan di sini. Apakah kakak-kakak harapkan dari peta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun? Yang kedua, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapai. Ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan? Izin sebentar kak. Bu Meli, nggak bisa di ruang ibu ya? Oke, baik kakak-kakak kita lanjut. Silakan kakak-kakak tulis jawaban kakak-kakak di fitur chat aja kak. Mungkin jelas pertanyaannya kakak-kakak di sini. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu harapkan dari peta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun atau kakak-kakak susun. Yang kedua, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak buat sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika sudah, tolong jelaskan mengapa kakak-kakak, apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Oke, baik kakak-kakak. Sekarang gini saja kak, kita bagi saja. Ini ada 4 pertanyaan kakak-kakak. Mungkin pertanyaan nomor 1 dijawab oleh Kak Zetro. Oke kak, kalau oke silakan kasih jempol kak. Kak Zetro, ya. Pertanyaan nomor 1 dijawab oleh Kak Zetro. Pertanyaan nomor 2 dijawab oleh Kak Indra. Pertanyaan nomor 3 dijawab oleh Kak Koldi. Pertanyaan yang keempat dijawab oleh Kak Zamri atau Kak Siti nih, siapa yang aktif nih? Dibagi saja Kak. Biar cepat. Oke Kak Indra, oke. Silakan tekan jempolnya Kak. Oke, mantap. Terima kasih Kak Koldi. Oke, luar biasa. Ini Kak Zamri dan Kak Siti masih ada di... Tadi Kak Siti izin sholat ya. Kak Zamri? Oke. Silakan dijawab ya kakak-kakak. Di fitur chat saja. Izin kakak, saya ke toilet dulu sebentar. Sambil kakak-kakak mengisi jawaban refleksinya kak.
Baik Kak Zetro, sambil kita tunggu jawaban dari kakak-kakak yang lain Kak Zetro. Ya santai dulu sedikit Kak Zetro. Baik kakak-kakak, mungkin kita percepat saja kakak-kakak. Mungkin di sini waktunya sudah juga memakan lebih lama tentang ini. Tentang jawaban yang pertama, ini dijawab oleh Kak Zetro yang kita sudah sepakati bersama tadi. Apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan kakak-kakak susun? Jadi Kak Zetro menjawab, yang saya harapkan peserta didik adalah mereka dapat mengetahui materi yang saya ajarkan dan bahagia melaksanakan pembelajaran. Ya, mantap, luar biasa Kak Zetro. Apa yang telah dijawab oleh Kak Zetro. Yang kedua, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Tentunya cara mengetahui capaian pembelajaran peserta didik dengan mengukur asesmen diagnostik, asesmen visual, dan asesmen kinestik. Nyambung sekali Kak Zetro, luar biasa. Terus yang saya harapkan dari peserta didik adalah di dalam mengikuti proses pembelajaran sedang berlangsung, mereka mengikuti dengan bahagia, aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Sehingga pengetahuan dan keterampilan para peserta didik bertambah dan mungkin ditambahkan sedikit lagi dan bermakna bagi mereka sampai akhir hayat. Sedikit tambahannya Kak. Luar biasa, mantap sekali. Itu dari Kak Zetro. Kak Zetro, meskipun dikasih satu pertanyaan, Kak Zetro jawab 3 pertanyaan. Luar biasa, menutupi dari kawan-kawan kita yang entah kemana-mana ya Kak ya.
Terus selanjutnya di sini ada Kak Indra. Kak Indra yang saya mengetahui peserta didik berhasil. Nomor ini pertanyaan nomor 2, Kak Indra. Bagaimana cara kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Saya mengetahui peserta didik berhasil mencapai pembelajaran dengan mengadakan pengamatan langsung. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Kak Zetro tadi. Pengamatan langsung itu dengan secara visual ya Kak Zetro ya. Bahasanya aja sedikit berubah dan tes pengetahuan gerak. Sama seperti yang disampaikan oleh Kak Zetro dengan 3 trik penilaiannya tadi, tertulis maupun praktek itu. Baik, terima kasih Kak Indra, luar biasa juga Kak Indra telah memberikan tanggapan dan jawaban tadi. Oke, sudah habis. Untuk Kak Koldi tadi tak menjawab ya. Kak Koldi tutup kamera, nggak apa-apa. Terima kasih Kak jawabannya. Mungkin ini bisa kita terapkan dan kita sepakati apa yang kakak-kakak tulis di jawaban tadi kakak-kakak sehingga menambah pengetahuan kita bersama. Kita lanjut Kak. Ini kita ganti Jamboard dengan jawaban tadi. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi pembelajaran? Iya. Seperti ada tambahan lagi Kak Zetro ya. Tapi nggak apa-apa Kak, bagus. Yang penting sudah tersimpan nanti di aktivitas pembelajaran kita. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak buat diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Ya, tentunya kita harus mengidentifikasi di sini kakak-kakak sebelum kita membuat tujuan pembelajaran kita. Ya, ini wajib karena ada di dalam tahapan pembuatan pembelajaran kita. Terus kita lanjut kakak. Di dalam membuat tujuan pembelajaran di situ ABCD, merumuskan ABCD dalam tujuan pembelajaran, merumuskan audiensi, merumuskan behavior, dan merumuskan kondisi dan decree kakak-kakak. Apa sih audisi ini dan apa sih behavior ini, kondisi dan decree kakak-kakak. Buka bersama saja kakak-kakak. Di sini ada pemaparannya kakak-kakak. Sama-sama di sini. Nah, fasilitator memandu peserta didik menggunakan tujuan pembelajaran yang telah berdasarkan tahapan background design. 1. Pastikan peserta menerapkan keberadaan audiens. Dalam hal ini adalah peserta didik unsur ini akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar. yakni peserta didik mampu atau peserta didik dapat. Gitu kakak-kakak untuk audiensinya. Behaviornya adalah perilaku yang diharapkan dari peserta didik, misalnya memukul, menendang, mengiring, mengumpan, menahan, serangan. Ini dalam permainan sepak bola ya Kak ya. Dan kondisi situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan misalnya secara berpasangan dalam kelompok dalam permainan yang disederhanakan. Degree kriteria yang harus dicapai atau level performa, contoh 90% akurat dari jarak 3 meter sampai 10 selama 10 detik tanpa jatuh dalam beberapa kasus. Kriteria di sini terhubung dengan rancangan penilaian di mana guru akan merumuskannya berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Jadi kakak-kakak perumusan ABCD tadi inilah dia kakak-kakak. Ada audiensinya, akan mengalami rumusan tujuan pembelajaran standar, yakni peserta didik mampu atau peserta didik dapat di audiensinya. Sampai di sini bisa dipahami kakak-kakak? Kalau ya, bisa, nah, kalau bisa jempol, kasih jempol lah Kak sedikit. Nah.
Kasih jempol sedikit. Kak Koldi kasih jempol dulu, Kak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut saja. Mungkin sedikit lagi nih, Kak. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok punya perencanaan pembelajaran atau modul ajar setelah Bapak Ibu unggah pada sesi asinkronus. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis terkait antara tujuan asesmen dan aktivitas pembelajaran, memperhatikan referensi, mengembangkan sumber belajar fasilitator dan sumber daya lainnya dengan rangka beko-desain. Tiap kelompok menuliskan berbagai RPP yang masing-masing dianggota. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP yang diajarkan. Baik kakak-kakak, di sini kita disuruh membuat RPP kakak-kakak, agak rumit ya Kak ya. Saya yakin dan percaya RPP yang sudah kakak-kakak kirimkan lewat LMS sudah baik semua, sudah bagus semua. Saya coba untuk share screen RPP ya Kak ya. Mungkin saya sampaikan lagi kakak-kakak, yang namanya modul pembelajaran RPP pembelajaran ini tidak ada yang baku Kak. Ya sesuai dengan sekolah kita dan sesuai dengan kita gitu. Jangan mencontoh RPP orang lain sedangkan kita sendiri tidak tahu sumbernya dari mana, caranya bagaimana, apa yang mereka lakukan. Tentunya berbeda dengan kita kakak-kakak. Jadi RPP kita jangan sampai kita ambil RPP orang lain sedangkan kita sendiri tidak mampu menerapkannya. Itu yang terpenting Kak. Jadi makanya RPP ini tergantung kita, tergantung sekolah kita, tergantung kemampuan peserta didik kita. Jangan kita paksakan kemampuan peserta didik kita tidak mampu, harus kita paksakan. Jangan kakak-kakak. Jangan sehingga nanti peserta didik kita down dia untuk melaksanakan olahraga gitu. Sedangkan kita tahu bahwasanya pembelajaran olahraga ini sangat diminati oleh kakak-kakak, oleh peserta didik kita gitu kakak-kakak. Jangan sampai peserta didik kita ini dengan kita membuat modul ajar kita yang begitu tinggi, yang modul ajar kita begitu sulit sehingga peserta didik kita tidak mampu untuk melaksanakan mengimbangi dengan apa yang kita buat kakak-kakak. Nanti di akhir saya coba paparkan tentang kurikulum atau modul ajar beko-desain kakak-kakak. Ini di sini hanya tugas-tugas kakak semua. Tiap kelompok dapat melakukan presentasi, salah satunya perbaikan RPP. Yang kedua, setiap kelompok diberikan waktu 5 menit untuk memprestasikan RPP. Dan kelompok lain juga memberikan umpan balik pada presentasi RPP yang kakak buat. Baik, Kak Zetro udah ada persiapan RPP Kak di laptopnya? RPP modul ada Kak? Ada. Silakan Kak di share screen Kak. Bisa Kak ya, saya cabut dulu share screen saya. Silakan share screen Kak. Nanti kita coba bahas bersama-sama. Ini sudah saya buat di laptopnya nih Kak. Di share screen Kak. Kan ada tanda panah tuh Kak. Tanda panah, klik tanda panah. Ada jendela nampak, tulis jendela Kak. Klik jendela itu. Ada jendela. Sudah ada jendela nampak. Ya. Yang tiga ini Kak ya, ada panah 4 persegi sama 0 ya, sama bulat. Ya, ya ada raise hand, ada tanda ini. Irul, Spark, Fitma. Ya, terus kakak tulis ambil di situ
jendela, habis itu nampak di situ di Google Pak Zetro itu RPP kakak itu upload, silakan kak, bagikan. File rapat. Mananya yang mana ya Kak Riz? Yang ini kan layar besar kita ini. Oh, ada nih tanda panah nih. Kan ada suara, ada kamera, ada logo, ada raise hand, ada tanda panah. Yang di samping angkat tangan, itu Kak Zetro. Oh ini more ini. Coba klik aja, siapa tahu masuk. Aktifkan teks, gitu ya? Setting. Ayo. Ada di laptopnya nih, nampak tanda panahnya. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa dulu kak. Mungkin Kak Indra bisa. Itu kan sudah saya kirim. Gak ada. Oke, Kak Indra coba share screen kak, ORPP-nya kak. Atau modulnya, boleh? Karis di tugas sudah saya kasih. Bisa Karis buka. Oke, siap kak. Itu. Sebelum kalian membeli kembali, ambil cermin besar, kalian bercermin dulu. Dibapus nggak kalian dari sering lagi susah. Karena amat ini tidak lagi. Memang sekarang mulutnya yang terlalu jatuh sudah berkurang. Akhirnya saya emosi, jadi dia mau ngobrak-ngabrik meja saya ini apa semua berserakan. Saya ngajak temannya, ayo. Modul 16C Kak Riz, sudah saya kumpulkan di situ. Kalau saya tinggalkan dompet Iya, Kak. HP, kalian berani juga mau pakai HP dompet itu ya? Mau dilihat apa isinya di dalam? Oke, kita buka modul saya aja Kak. Kita contoh, kita bahas kakak-kakak. Nggak pernah loh saya baru ini ada siswa yang berani mengobrak-abrik meja. Masuk. Apa yang ada dulu disusun oleh guru bisa diobrak-abrik. Oke. Salah satu Pesannya mana nih? Ya. Oke, kakak-kakak, di sini sedikit ada modul ajar yang sudah ini kakak-kakak ya. Di sini agak sedikit terkuras ini kita melihatnya. Sebagai referensi aja kakak-kakak. Nanti modul ajar Kak Zetro saya cek ulang nanti lagi Kak. Udah dikirim ya Kak ya. Semalam baru saya cek yang masuk modul ajar Kak Wanda sama Kak Siti. Kak Zetro belum saya cek karena semalam saya cek Kak. Kapan dikirim Kak Zetro? Tadi ya Kak? Tadi pagi ya Kak ya. Tadi pagi. Tadi pagi ya. Jadi termasuk tugas ini ya Kak ya. Mudah-mudahan nanti selesai ini nanti saya cek dan saya berikan penilaian langsung Kak. Siap, terima kasih Kak. 5 tahun nanti yang dirasakan ini bukan sekarang. Tadi dia mau jadi ustazah dari kecil kan terus bahas dulu terus mah pengajian. Makanya saya dengar dia rumah tuh seneng ada satu lagi. Iya, dulu sama mereka. Oke, baik kakak-kakak, di sini ada modul ajar, backward design, unitnya 1 kombinasi gerak dasar beregu permainan sepak bola besar. Pasti C, Rizkal semester ganjil. Sini kakak-kakak. Jangan itu kawannya sama Kak itu mau masuk. Bisa dilihat ya Kak ya? Sudah Bisa saya lihat. kirim tadi tanya sama saya. Oke Kak Wanda.
Kak Wanda baru hadir ya. Selamat datang Kak Wanda. Baik, kami lanjut ya Kak Wanda. Ya Pak, saya izin kasih absen dulu. Iya, silakan Kak. Baik, di sini kakak-kakak ada capaian pembelajarannya, kakak-kakak. Pak Cici berdasarkan elemennya. Silakan kakak-kakak lihat saja kakak-kakak. Apakah nanti sudah apa yang ada di dalam sini sudah ada di RPP-nya kakak-kakak atau di modulnya kakak-kakak. Perhatikan aja kakak-kakak, nanti pas di tatap muka nanti kita buat RPP lagi sama-sama kakak-kakak. Jadi hanya sekedar referensi saja ini Kak. Ya sebagai referensi ya. Bisa dibaca ya Kak ya? Apa dilihat-lihat bisa ya Kak? Oke. Kak Indra, itu yang saya harapkan. Apa Kak yang diharapkan Kak Indra nih? Oh, katanya yang di atas ya itu ya. Bisa ketika hanya rencana pertimbangan. Oke. Kak Rahmat Sakur. Oke, selamat bergabung juga Kak Rahmat Sakur. Kita sudah masuk, udah lanjut kami Kak Rahmat Sakur. Udah lanjut, udah sampai di RPP Kak. Oke kakak-kakak, Pak CC berdasarkan elemennya ada keterampilan gerak, kakak-kakak ada pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak. Terus elemen berikutnya pengembangan karakter dan internasional nilai-nilai gerak. Sini ada tujuan pembelajarannya Kak. Di dalam pembahasan kita tadi tahapannya ada Kak ya, tujuan pembelajarannya. Ini Kak boleh dibaca-baca sedikit. Udah mati mamanya nggak tahu lah, paling bapak-bapak udah bapak ibu tiri, itu yang sehebat nama ini, ya kan? Ya kayak gitu. Ini saya belajar bikinnya nih Kak Zetro nih. Kalau salah-salah Kak Zetro di iya-iyakan aja. Profil Pancasilanya di sini KKK mandiri, gotong royong dan ditunjukkan melalui proses aktivitas pembelajaran, operasi dan pengembangan kelas dasar hukum motor dan lokomotor matematik. Kata kuncinya bola besar, sepak bola, bola voli, bola basket, tendang bola, menghentikan bola, mengiring bola. Rencana kegiatan. Persepsi gagasan besar dalam pelaksanaan mengkaitkan dengan pengalaman pribadi, mulai dari bertanya pada siswa tentang pengalaman mereka dalam permainan bola besar seperti sepak bola, bola basket atau bola voli. Di sini nanti sudah bisa kita gambarkan sedikit banyaknya peserta didik kita ini kita sudah nilai Kak dengan nilai visualnya. Ajak siswa untuk berbagi momen-momen menarik tantangan yang mereka hadapi dalam permainan tersebut. Jadi kakak-kakak sebelum kita memulai pembelajaran kita ajak peserta didik kita itu menceritakan pengalamannya. Kita ajak mereka itu memunculkan mandirinya itu, munculkan supaya dia berani berbicara kakak-kakak, berani berbicara, berani mengungkapkan. Ini untuk melatih mental mereka juga untuk berbicara kakak-kakak. Menjelaskan pentingnya gerak. Kita jelaskan pada peserta didik kita, jelas kepada siswa bagaimana gerak dasar seperti melompat,
dan bermain bola besar. Diskusi contoh-contoh dari atlet terkenal yang menguasai gerakan dasar, bagaimana terus membantu mereka mencapai performa puncak. Ada visualisasi dan demonstrasi, gunakan video dan gambar. Kakak, ini semua sudah dipaparkan sama Kak Zetro tadi semua. Ini hanya secara detailnya aja kakak-kakak. Diskusi tentang manfaat kesehatan. Membahas mental fisik dari permainan bola besar seperti peningkatan kebugaran, koordinasi, dan kesehatan jantung. Penguatan permainan aktivitas interaktif. Tanya jawab dan refleksi. Kita mengajak siswa kita bertanya jawab, berpikir tentang bagaimana gerak dasar yang mereka pelajari dapat diterapkan dalam berbagai permainan bola besar. Gunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong siswa merenung dan berdiskusi tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, pertanyaan pemantik kakak di sini. Pertanyaan pemantik untuk mengingatkan peserta didik pada pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Guru memberikan pertanyaan pemantik, yaitu apa yang dimaksud dengan gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Setelah Bapak Ibu Guru memberikan pertanyaan yang lebih provokatif untuk mengembangkan inquiry, pemahaman, dan transfer pembelajaran kepada peserta didik, yaitu dengan beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan pemantik yang sebelum kita melakukan pembelajaran kepada peserta didik kita, mengapa peserta didik perlu memahami dan menguasai variasi pola gerak dasar lokomotor dan lokomotor. Jika kita menghilangkan satu gerak dasar dalam permainan sepak bola, menurut kalian apa yang akan terjadi pada permainan sepak bola? Nah, ini pertanyaan kepada peserta didik kita, kakak-kakak, supaya mereka itu aktif dalam proses pembelajaran. Lanjut. Apakah kalian percaya bahwa semua orang bisa menjadi pemain sepak bola, baik jika mereka mempelajari gerakan dasar dengan benar? Mengapa? Atau mengapa tidak? Mengapa iya atau mengapa tidak? Di sini ada miskonsepsi. Dalam pembelajaran kebijakan gerak dalam permainan bola besar terdapat beberapa miskonsepsi umum yang dapat mempengaruhi pemahaman dan kemajuan siswa. Berikut adalah beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi hanya bakat alami yang menentukan keberhasilan dalam permainan sepak bola. Penjelasannya, meski bakat alami bisa menjadi faktor latihan yang konsisten dan pembelajaran gerak dasar yang tetap sangat penting. Banyak atlet profesional yang mencapai tingkat tinggi karena dedikasi mereka terhadap latihan dan penguasaan teknik dasar. Penguasaan satu gerak dasar saja sudah cukup untuk menjadi pemain yang baik, belum tentu. Latihan fisik selalu penting kepada para memahami Lanjut. Pemain yang cepat dan kuat tidak perlu fokus pada teknik dasar. Kecepatan dan kekuatan penting, tetapi tidak teknik yang baik. Pemain mungkin tidak dapat memanfaatkan kecepatan dan kekuatan mereka secara efektif. Teknik gerak dasar membantu pemain menggunakan kekuatan dan kecepatan mereka dengan lebih efisien. Hanya pemain muda yang perlu mempelajari gerak dasar. Pemain berpengalaman tidak lagi membutuhkan. Ini miskonsepsinya aja kakak-kakak. Pemain dari semua tingkat pengalaman perlu terus memperbaiki gerak, dan mereka bahkan pemain profesional terus melatih gerakan dasar untuk menjaga dan meningkatkan performa mereka. Jadi kakak-kakak, meskipun dia sudah atlet yang profesional tetapi tidak melakukan gerakan lagi, dia ikut bertanding lagi, mungkin tidak akan berhasil seperti dia aktif seperti biasa. Ini banyak-banyak miskonsepsinya kakak-kakak. Menonton permainan sepak bola cukup mempelajari gerakan dasar.
Kalau menonton saja tidak mampu memperbaiki gerakan dasar kakak-kakak kalau tidak diikuti. Gerakan dasar dalam satu permainan bola besar sama dengan permainan bola besar lainnya. Belum tentu, Kak. Berbeda. Pendekatan pembelajaran diferensiasi. Pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran kombinasi gerak dasar permainan sepak bola sangat penting untuk memastikan semua siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Ini diferensiasinya kakak-kakak banyak. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, ada diferensiasi produk, ada diferensiasi lingkungan belajar, ada diferensiasi asesmen, tahap bukti asesmen penilaian otentik. Guru melakukan asesmen atau penilaian ketercapaian tujuan pembelajaran, asesmen individu, asesmen kelompok. Jenis-jenis asesmen, prestasi, produk, tertulis, unjuk karya, dan tertulis. Tertulisnya 2. Format jurnal penilaian sikap spiritual, ini sudah seperti biasa kakak-kakak di RPP juga sudah ada ini. Instrumen penilaian diri. Ini kakak-kakak sebelum melakukan pembelajaran di dalam berbuat desain, ini perlu kita print sedikit kakak-kakak, print kita kasihkan pada peserta didik kita. Hanya mereka menjawab iya atau tidak saja. Ini kita yang buat tulisan yang di atas ini. Lanjut, instrumen penilaian antar peserta didik. Ini penilaian sejawat mereka kakak-kakak. Nama peserta didik, siapa yang dinilai, kelas berapa, semester berapa, untuk penilaiannya seperti apa. Kasih tanya tentang saya. Teman saya selama mengikuti pembelajaran PJOK di sekolah dengan baik. Iya apa tidak, tinggal centang saja. Ini penilaian teman sejawat. Penilaian pengetahuan secara individu. Ini kakak-kakak, ya seperti soal-soal yang kita berikan pada peserta didik kita. Kita permainan sepak bola. Ini soal-soalnya Kak, ada beberapa soal. Ada 10 soal. Nah, jawaban dengan benar, ini bermain sepak bola di lapangan. Apakah kombinasi gerak lokomotor dan lokomotor yang dilakukan ini bermain sepak bola? Ini rubriknya kakak-kakak. Ini saya tidak bisa tengok kakak-kakak nih. Di sini ada rubrik penilaian juga kakak-kakak, diperhatikan ini. Nanti ini atau saya search ke lewat WA nanti kakak-kakak ya. Nanti pas waktu kita tatap muka nanti bisa dipahami juga gitu Kak. Jadi kakak-kakak nanti pas kita tatap muka jangan sampai kelas kita kalah dengan kelas lain. Karena kita nanti disatukan Kak. Nanti Kak Zetro saya minta jangan sampai kalah dengan orang lain. Kakak pokoknya hero kami. Ya Kak Wanda dengan Kak Zetro nih hero kami nih, jubir kami. Nanti kalau kalah kelas kita Rizkal nggak jelas ini menyampaikan materi. Pokoknya nanti kita bagikan ini. Ini rubriknya Kak. Jadi dalam ini ada rubriknya. Oke kakak-kakak, kita cepat-cepatkan saja kayak Doraemon baca. Nanti kakak-kakak saya kirim, kakak-kakak baca ulang. Aktivitas pembelajaran. Yang terpenting kakak-kakak di dalam modul kita ada yang 3 tadi kan ada 7 ya Kak ya, ada 7. Yang terpenting ada 3 tadi Kak. Masih ingat Kak yang 3 tadi? Kak Zetro? Yang 3 tadi Kak? Kak Zetro? Ada tujuan pembelajaran, ada asesmen, aktivitas pembelajaran.
ada ikut sesinya. tes pembelajaran. Itu yang terpenting, Kak. Nanti kalau Ada ditanya yang MPT-nya. kalau ditanya nanti hal yang 3 itu tidak bisa kita jawab, kalah kelas kita, Kak. Nanti ada apa namanya? Ada perlombaan gitu lah, Kak. Siapa yang lebih memahami? Saya yakin dan percaya senior saya, jagoan saya, Pak Zetro. Ada lagi Kak Indra, ada lagi Kak Wanda, Kak Koldi, Kak Zamri. Kak Zamri kok nggak ada suaranya lagi nih? Mana dia kakak nih? Panggil dulu Kak Zetro. Lama kali kakak itu toiletnya. Halo Kak Jamre, di mana posisi? Ini sudah mau selesai nih, Kak. Oke, Kak, tuh panjang betul sampai ke bawah ya. Sampai penilaian sumatif pengurutan tes sini nanti saya share, Kak. Oke. Oh, saya cabut share screen-nya. Kita masuk lagi. Oke. PT kita, sorry, kemana nih? Jadi harga yang salah, sebentar, Kak. Ada. Makasih ya Bu. Ya, selesai pembahasannya ya Pak. Aku udah jadi sengaja ya. Kan malah dijaga, nggak ikut lagi hadro, saya bilang itu. Oke, sudah muncul, Kak? Oh, belum ya? Bentar lagi. Sabar, Kak. Aduh. Oke, alhamdulillah sudah muncul. Sudah sampai tadi ke sini. Analisis sudah. Tadi sudah. Sesi akhir kakak-kakak, peserta akhir sesi kita latihan hari ini, peserta didik dapat menyusun perencanaan pembelajaran dengan membuat desain. Gak bisa ya kakak-kakak ya? Ini yakin saya bisa. Nanti panduannya saya tambahkan lagi kakak-kakak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pelaksanaan pembelajaran kita dari awal tadi sampai akhir berjalan dengan baik, aman dan lancar. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita bersama kakak-kakak. Iya. Jadi saya bertanya sama kakak-kakak nih, apakah proses pembelajaran kita siang hari ini sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan kakak-kakak? Kalau menyenangkan kakak-kakak silakan klik jempolnya. Kalau tidak menyenangkan kakak-kakak tulis jempolnya ke bawah saya. Sangat menyenangkan. Mantap. Oke. Kasih jam. Oke, baik kakak-kakak. Oke, baik kakak-kakak, sebelum kita tutup kakak-kakak silakan kita tutup dulu lah ya dengan doa dulu ya kakak-kakak ya. Siapa tadi yang pimpin doa pemuka kakak ketua? Ini saya serahkan sama ketua nih. Bu Hilda. Bu Hilda pimpin doa ya. Oke, doa penutup. Silakan pimpin doa penutup, Kak. Nggak usah lah saya. Pak Kak, yang cowok aja lah. Udah Kak Indra lah, Kak Indra. Oke, baik. Ayo kita sama-sama tutup kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sharing-sharingkan bermanfaat. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Kak Rizkal. Kembali ke Kak Rizkal.
Oke, baik, terima kasih banyak Kak Indra yang sudah memimpin doanya. Kembali ke Kak Zetro, Kak. Silakan, Kak. Baik, kawan-kawan semuanya terima kasih atas kesempatannya, khususnya kepada Kak Rizka yang sudah memberikan materi kepada kita. Sangat bermanfaat ilmu yang diberikan Kak Rizka oleh, perlu kita ingatkan kembali tentang kurikulum Merdeka ini ya, supaya bagaimana kita melakukan asesmen yang baik dan benar kepada peserta didik kita, sehingga nanti mata pelajaran yang lain tidak membuli pembelajaran PJOK lagi. Jadi sama-sama kita makin bangkit, makin membanggakan alma mater kita, yaitu olahraga. Nah, mungkin kepada teman-teman lain dijaga kesehatannya dan selalu fit nanti, supaya nanti kita di SMP 50 ya Kak Rizka berjumpa dan kita kerjasama bergotong royong agar nanti kelompok kita bisa dapat bisa membanggakan Kak Rizka gitulah. Jadi itu aja dulu penguatan dari saya. Mari kita semuanya teman-teman semangat dan memelihara kesehatan kita masing-masing dan makin kompak. Terima kasih Kak Rizka, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Zetro, motivasinya luar biasa untuk kita semua. Kakak-kakak tetap semangat. Semoga apa yang kita buat pada siang hari ini bermanfaat untuk kita dan kita terapkan kepada peserta didik kita kakak-kakak. Izin kakak-kakak saya matikan kamera dulu Kak, rekamannya dulu, maaf.